Nah, tadi malam saya sudah mengirimkan video pembelajarannya. Nah, jadi video istilahnya saya udah duluan presentasi gitu ya. Karena supaya waktu yang kita gunakan bisa lebih efisien. Jadi waktu kuliah tidak hanya untuk menjelaskan semua materi, tapi hanya menjelaskan yang penting-penting saja. Nah, dari video yang sudah saya share tadi malam, mudah-mudahan sudah ditonton. Apa masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas supaya bisa dijelaskan lagi atau bagaimana? Silahkan langsung saja. Ya, lanjut. Cepat. Diam semuanya. Sudah jelas, berarti langsung selesai kuliahnya berarti ya. Oh, malah belum ditonton. Bu. Ibu. Ya, baik. Dapat apa? Yang penggunaan this itu gimana, Bu? Yang this di dalam kurung tuh. This. Oke. Ini pertanyaan selalu ya. Jadi setiap tahun selalu ada yang bertanya terkait dengan this. Karena memang mungkin akan sedikit membingungkan ya. This mana dia? Nah, ya. Oke. Nah, saya ulang kembali terkait dengan this. Jadi ada kata kunci this ini digunakan untuk merujuk pada objek ini. Ya, jadi itu kan maknanya ini ya. Nah, jadi memang pada object oriented programming this ini digunakan untuk merujuk pada objek ini. Istilahnya objek yang sedang bekerja sekarang. Jadi kan istilahnya di dalam object oriented programming yang bekerja ini kan adalah objek ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah menciptakan objek dari suatu kelas tertentu. Nah, kemudian nanti kita panggil perilakunya. Nah, jadi setiap kita memanggil perilaku kan berarti ada objek yang aktif sekarang. Ya, jadi setiap kita panggil itu pasti siapa yang memanggil? Objek apa yang memanggil? Objek A, objek B, objek C, seperti itu. Jadi makanya siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, ya, maka itulah dia objek aktif sekarang. Dan itu yang kita anggap dia sebagai objek ini. Ya, ini itu maknanya dia yang melakukan, ya, bukan yang lain. Nah, bukan yang lain. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya ini untuk menghilangkan ambigu. Jadi nanti sebetulnya di slide berikutnya ada contohnya. Jadi this ini bisa digunakan untuk variabel dan metode. Jadi variabel bisa, metode juga bisa. Jadi kalau variabel berarti di situ kita ingin merujuk ke variabel si objek yang sekarang. Sedangkan metode berarti di sini merujuk ke metode dari si objek yang sekarang. Nah, tapi juga di sini juga bisa digunakan untuk memanggil konstruktor yang lain. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu contohnya. Nah, ini ada kelas lingkaran circle. Pada kelas circle ini ada variabel. Nah, variabel atau atribut di sini instan variabel. Jadi variabel yang ada pada suatu kelas itu kita sebut dia yang bagian atas ya, bukan yang di dalam metode, tapi yang di bagian atas ini kita sebut sebagai atribut atau instan variabel. Nah, karena disebut dengan instan variabel karena atribut itu akan diberi nilai awal saat objek itu kita ciptakan. Ya, instan itu istilahnya proses mencipta objek. Ya, instantiation itu maknanya proses mencipta objek. Jadi maknanya setiap objek itu kita ciptakan, maka semua variabel-variabel instan variabel ini akan diberi nilai. Ya, jadi secara default itu akan diberi nilai. Udah saya jelaskan ya pada slide-nya. Secara itu akan diberikan nilai. Nah, untuk nilai pada circle ini ada atributnya radius. Nah, ada metode, salah satu metodenya ini adalah set radius. Jadi pada metode set radius ini ada parameter. Ada parameter juga ada
Ini void ya kayaknya ya. Kenapa jadi double? Ini hilap sepertinya. Harusnya nggak perlu nilai yang dikembalikan. Tersilap copy paste. Oke ya, ini void ya. Nah, jadi pada metode radius ini ada parameter radius. Nah, kesannya kan sama ya. Di sini juga radius, yang ini juga radius, kan membingungkan. Nah, kenapa membingungkan? Karena sebetulnya ini bukan variabel yang sama. Di sini, ini adalah variabel kepunyaan si kelas circle. Jadi radius ini adalah instan variabel ataupun variabel kepunyaan kelas circle. Sedangkan radius yang kedua ini adalah parameter. Apa makna parameter? Nilai awal. Nilai awal masih kurang tepat. Ada lagi yang lain? Makna parameter. Batasan. Nilai yang ada di antara buka kurung dan tutup kurung. Nah, boleh. Nilai yang dikirimkan ya. Jadi kalau pada fungsi ya sama juga seperti di sini pada metode. Parameter itu adalah nilai yang dikirimkan dan akan diterima. Jadi udah dikirim dan diterima. Nah di sini parameternya ini adalah radius. Nah namanya sama nih. Jadi di sini namanya sama-sama radius. Kan membingungkan. Padahal itu yang berbeda. Yang pertama seperti tadi saya jelaskan, yang pertama ini instan variabel ataupun variabel kepunyaan circle. Sedangkan yang kedua adalah parameter. Ya, parameter beda. Nah, jadi parameter ini gunanya apa? Tempat dikirim dan kita terima. Jadi nanti ada objek yang mengirim nilai radius. Oke, ada objek mengirim nilai radius dan akan diterima pada parameter radius ini. Dan pada radius ini akan digunakan, ya, nilainya itu akan digunakan untuk disimpan ke dalam instan variabel radius. Nah, ini ya secara sintaks betul, nggak ada masalah karena compiler dia udah tahu radius yang mana yang dimaksud itu udah tahu. Tapi mungkin kita sebagai manusia istilahnya programmernya mungkin bingung. Kalau belum belajar ya, kita bingung ini yang mana satu, yang ini yang mana, kan apa sama? Nah fungsinya untuk apa? Kenapa namanya harus sama? Ya memang boleh saja dibuat nama berbeda, tapi di sini saya sengaja membuat nama itu sama supaya saya bisa tunjukkan penggunaan daripada this ini untuk apa. Ya, nah jadi radius yang parameter itu adalah yang ini, oke. Sedangkan radius yang variabel itu adalah yang ini, ya, instan variabel. Jadi parameternya itu digunakan untuk mengubah nilai dari variabel si circle. Oke, nah karena ini sama, ambigu istilahnya, ya, ambigu, membingungkan, maka variabel ini, variabel kepunyaan circle atau instan variabel ini bisa kita tambahkan kata kunci this di depannya. Nah, ini dia ya. Jadi di depannya kita tambahkan kata kunci this. Nah, kenapa kita tambahkan kata kunci this? Karena untuk membedakan bahwa radius yang kita maksud sekarang adalah radius kepunyaan si objek yang sedang bekerja. Nah, contoh ya, misal nanti kita ada ciptakan satu objek. Circle C1 sama dengan circle, anggaplah ada parameternya, nggak ada parameter ya. Nah, kemudian kita set radiusnya C1 dot, ya, cara kita memanggilnya seperti ini, set radius. Nah, kita set radiusnya misalnya 10. Nah, apa maknanya? 10 ini akan dikirim, parameter ya, ini parameter, akan dikirim ke sini, disimpan di radius. Radiusnya ini digunakan untuk mengubah nilai daripada instan variabel. Nah, maknanya ya 10 dikirim ke radiusnya ini, ya, kemudian this dot radius. Kenapa this?
This itu bermakna objek sekarang. Nah, objek sekarang yang sedang bekerja itu adalah C1. Kenapa C1 yang bekerja? Karena dialah yang memanggil metode setRadius. Jadi objek yang memanggil metode radius itu adalah C1. Jadi C1 yang sedang aktif pada baris ini ya. Jadi pada baris ini yang sedang aktif itu adalah C1. Maka maknanya kita bisa merujuk variabel dan metodenya itu sebagai this. Nah, jadi this.radius itu maknanya apa? Radius kepunyaan si C1. Anggaplah berikutnya nanti ada, kita buat lagi satu lagi misalnya sebelumnya aja ya. Circle C2 sama dengan ini circle. Ya, anggap misalnya seperti ini. Ya, maka maknanya radius yang dimaksud itu bukan kepunyaan C2. Kenapa bukan kepunyaan C2? Karena yang panggil itu C1. Jadi objek yang sekarang, objek yang ini ya, yang ini yang sedang aktif itu adalah C1. Maka this.radius maknanya radius kepunyaan si objek C1. Jadi apa namanya? Ya itulah dia. Sebetulnya this itu akan merujuk ke yang ini, yang currently, ya, yang sekarang sedang bekerja itu yang mana? Jadi sekarang yang sedang bekerja yang memanggil set radius adalah C1, maka this.radius adalah radius kepunyaan si C1 ini. Nah, itu maknanya ya. Atau saya kasih contoh saja langsung. Ini sebetulnya kode program yang sama dengan yang ada di slide-nya. Ini adalah kelasnya tadi, ya, kelas circle. Ada metodenya radius, ada instan variabelnya radius, kemudian color, kemudian ada metode konstruktor di sini, ya, ada metode konstruktor, kemudian, nah ini yang tadi ada metode setRadius, tadi silap ya, nah kalian coret aja itu bukan double tapi void. Kemudian, get color, set color, kemudian ada get area dan string. Nah sekarang ya Nah, untuk membuktikan yang tadi saya cerita-cerita tadi, ya kan ini cerita-cerita istilahnya. Untuk membuktikan, kita compile dulu. Oke. Nah, di sini saya ciptakan satu objek ya. Satu objek C1. Ya, satu objek C1 sama dengan new circle. Nah, di sini saya menggunakan kelas tester. Tapi kita nggak mau pakai kelas tester. Kalau kita pakai DJ itu bisa. Ini saya kasih contoh ya. Kalau saya menggunakan kelas tester, jadi langsung saja circle ini saya panggil, ya, klik kanan. Makanya minggu lalu ada saya jelaskan terkait dengan kelas diagram. Karena setiap kelas ini nanti akan ada semua atribut dan metode konstruktor juga perilakunya. Nah, kalau kita klik kanan, maka akan muncul yang pertama sekali adalah metode konstruktor, gunanya untuk menciptakan objek. Ada beberapa di sini, ya, ada yang tanpa parameter 1 dan parameternya root 2 ya, dan color. Oke, saya pakai yang tanpa parameter dulu. Oke, circle 1. Nah, sekarang maksudnya apa? Di sini saya menciptakan satu objek yang bernama circle 1. Jadi identitasnya itu di dalam memori adalah circle 1. Nah, kemudian saya ciptakan satu lagi objek circle 2. Nah, saya pakai yang ada parameternya aja lah ya, supaya beda gitu. Nah, parameter berapa ya? 5. Oke. Kita lihat, kita inspect. Inspect ini gunanya untuk melihat instan variabel ataupun atribut daripada suatu objek. Kita lihat ya. Ini dia. Circle 1, radiusnya 5. Defaultnya 5 ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi
Jadi kebetulan yang nilai default pada metode konstruktornya rupanya 5 juga ya. Saya lupa. Padahal niatnya mau dibedain. Oke. Nah, sekarang circle 1 radiusnya 5, colornya red, circle 2, radiusnya 5, colornya juga red. Nah, sekarang ya, apa yang tadi saya jelaskan makna daripada this. Nah, sekarang circle 1 saya mau ubah. Ya, saya mau ubah radiusnya. Ini yang sedang aktif sekarang, yang warna hitam ini maknanya dia sedang aktif. Ya, sedang aktif. Nah, saya panggil objek circle 1. Nah, tolong kan nilai radiusnya itu diubah. Nah, perbesar. Jadi kita perbesar jadi 10. Ya, kita perbesar jadi 10. Oke. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya, coba dilihat. Nilai radius pada circle 1 itu berubah menjadi 10. Yang circle 2 gimana? Tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena tadi yang aktif yang kita diubah nilai radiusnya itu adalah circle 1. Nah, apa tadi kaitannya? Kaitannya dengan kode program yang ada di sini tadi. Saya buka ya. Nah, ini dia. Ini malah nggak ada ya. Saya tambahin ya, supaya nampak. Radius. Yang ini juga radius. Radius. Ya, saya ulangi kembali. Circle 1, kemudian circle 2, ya, circle 1, circle 2. Secara default, nah nilai default itu diambil dari mana? Nilai default adalah nilai yang diberikan saat kita memanggil metode konstruktor. Nah, ini adalah nilai defaultnya, diberikan nilai radiusnya 5, colornya adalah red. Ya, jadi setiap kita ciptakan objek, maknanya nilai radiusnya adalah 5, colornya adalah red. Mau diubah? Silahkan, nggak ada masalah. Kan yang penting itu yang bawaannya seperti itu saat metode konstruktor kita panggil. Nah, sekarang tadi saya ingin ingin contohkan yang set radius. Ya, ini set radius ya, jadi set radius sama dengan radius. Nah, maknanya apa? This ini akan merujuk ke si objek sekarang yang memanggil metode set radius. Jadi, jika misalnya sekarang saya ubah nih, circle 2 yang saya ubah. Saya panggil metode set radius. Nah, saya ubah misalnya jadi 20. Ya, 20. Oke. Nah, bagaimana dengan circle 1? Nggak berubah. Ya, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena tadi yang bekerja adalah circle kedua. Jadi circle kedua bekerja mengubah nilai radiusnya dari 5 menjadi 20. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Radius sama dengan radius. Supaya tidak ambigu, radius yang ini kita tambahkan this. Jadi makna this ini adalah radius kepunyaan si objek circle 2 tadi. Nah, sekarang misalnya circle 1 ini juga mau kita ubah 10 misalnya. Ya, 10. Oke. Nah, sekarang berubah ya. Jadi circle 1 jadi 10, circle 2 tetap. Karena tadi yang bekerja adalah circle 1. Sehingga yang berubah nilainya, yang this radiusnya ini tadi, ya maknanya radius yang diubah pada metode set radius tadi itu adalah circle 1. Ya, radius kepunyaan circle 1. Sudah bisa dipahami maksudnya? Dapat? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ibu, izin bertanya. Kalau yang visibility modifier dari metode itu ada kemungkinan kalau dia private, Bu? Ada kemungkinan dia private. Jadi misalnya suatu metode itu hanya akan digunakan di dalam kelas itu saja, hanya akan membantu di dalam kelas itu saja,
dan tidak akan digunakan oleh kelas yang lain, maka silakan kita buat dia sebagai metode visibility-nya itu adalah private. Boleh, nggak ada masalah. Misal ya, saya kasih contoh langsung di sini. Radius misalnya apa ya? Apa ya yang lainnya selain itu? Misalnya private string radius sama satu misalnya. Ini iseng-iseng aja ya, sebetulnya nggak ada metode seperti ini, hanya sekedar saya kasih contohnya saja. Oke. Radius kan double ya tadi ya. Double, private double radius 1. Nah, anggaplah misalnya kita ingin membuat radiusnya ini bertambah nilainya sebanyak 1. Ya, plus sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang compile kembali. Ada error. Oh iya, return. Aduh. Di sini aku lupa. Atau jangan seperti ini lah ya. Void aja. Nah, kan kita pakai di dalam kelas ini aja, kan nggak perlu kita return. Kecuali di luar daripada kelas baru perlu kita return. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh. Nah, sekarang contohnya ini saya pakai kelas tester ya. Jadi kelas tester ini kelas yang memiliki method main atau kelas yang ingin kita jalankan, kita running program. Kenapa saya tunjukkan seperti yang tadi dulu ya, langsung dari Blue-J-nya? Karena sebetulnya method main ini bukan keharusan. Jadi apakah suatu kelas di dalam Java ini harus ada method main? Tidak. Method main digunakan hanya untuk menjalankan program. Kalau di bagian mana itu yang ingin kita jalankan programnya, ya berarti di bagian itu kita masukkan method main. Nah, sedangkan di dalam kelas vektor ini seperti apa? Ya, kalau memang itu tidak kita jalankan, tapi hanya akan kita panggil-panggil aja, ya berarti nggak perlu. Nah, apakah di dalam vektor ini boleh ada method? Boleh. Nggak ada masalah, boleh. Ya. Nah, tapi memang sebaiknya biasakan, saya coba nih, C1 dot apa tadi? Radius 1. Sistem nggak bisa ini ya, karena dia nggak return. C1 dot radius 1. Nah, ini kalau kita compile, itu akan error. Nah, kenapa error? Karena metode radius 1 visibility modifier-nya ini adalah private. Private maknanya hanya akan nampak di dalam kelas saja. Ya, jadi hanya di dalam kelas itu saja. Sedangkan kalau public ya di mana saja. Tapi kalau private hanya di dalam kelas ini saja. Nah, ini kan error. Ya, karena kan memang tadi tujuannya supaya nampak ya perbedaan antara private dengan public. Nah, di sini gunanya apa? Ya, maknanya kalau suatu metode ini kita buat dia sebagai private, ya maknanya dia hanya akan dipakai di dalam kelas itu saja dan tidak akan dipakai di dalam kelas yang lain. Nah, ini saya hapus karena memang tadi hanya ingin saya tunjukkan saja perbedaannya. Nah, jadi misalnya di sini nih kita pakai anggaplah ada metode yang lain. Ya, ada metode yang lain. Nah, saya tambahkan void string. Ya, string.
Kemudian dia akan mencetak nilai, dia panggil dulu, ya, dia panggil dulu di dot radius 1, koma, kemudian mencetak nilai radius. Ya, compile kembali. Nah, sekarang ya maknanya di dalam kelas circle tadi udah saya tambahkan satu metode print. Metode print ini hanya sekedar untuk testingnya aja, untuk memanggil suatu metode radius, kemudian dia akan cetak. Nah, sekarang kita cetak C1, dot print. Ya, compile. Nah, tadi udah terkompil belum ya? Yang terkompil ya. Oke, nah sekarang kita run programnya. Run programnya. Nah, bedanya ya, beda antara kalau kelas biasa yang tanpa method name, ya kelas biasa tanpa method name ya hanya ada method konstruktornya saja waktu kita klik kanan. Tapi kalau dia ada method name seperti ini, ya maknanya kita yang kita panggil adalah method name-nya. Mau ciptakan objeknya boleh juga, nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena memang Java ini object oriented programming. Jadi setiap kita buat suatu kelas ya secara otomatis kita bisa ciptakan objek dari kelas tersebut. Oke. Nah, saya panggil langsung method name-nya. Nah, sekarang tadi yang tercetak adalah 6. Kenapa 6? Karena saat dipanggil c1.print maka dia akan memanggil metode print yang ini. Ya, di mana di dalam metode print ini memanggil private method radius 1. Di dalam radius 1 dia melakukan penambahan nilai radiusnya ditambah 1. Ya, sudah ya perbandingan, perbedaan antara private dengan public. Jadi private itu hanya bekerja di dalam kelas itu saja, hanya dikenal di dalam kelas itu saja. Sedangkan public itu di mana saja bisa. Nah, terkait dengan private dan public ini, inilah konsep yang kita gunakan pada istilahnya itu konsep encapsulation. Ya, jadi minggu lalu kayaknya ada saya bahas sekilas encapsulation. Nah, ini dia ya, encapsulation. Ya mungkin istilahnya itu muncul dari kata-kata kapsul, karena udah kalau dibilang udah kapsul itu maknanya udah terbungkus dia, kita nggak nampak lagi dalam itu seperti apa. Nah, saja yang perlu kita bungkus, makna bungkus itu maknanya kita batasi visibility-nya. Nah, biasanya yang perlu kita batasi visibility-nya itu adalah instance variable atau variable daripada suatu kelas. Jadi kenapa harus kita batasi? Supaya nggak seenak-enaknya, ya tidak sewenang-wenang istilahnya, kelas lain yang pakai, mereka akan ubah. Ada kelas lain pakai, mereka langsung ubah. Kan nggak mau seperti itu. Nah, jadi gimana caranya? Ada caranya dengan nanti menggunakan metode yang untuk mengubah, yaitu metode mutator. Ya. Nah, kemudian apalagi yang akan hidden? Nah, yang akan hidden adalah algoritma dalam metode. Nah, metodenya sendiri itu nampak, ya, yang seperti tadi saya tampilkan di sini, ya. Apa saja yang nampak metodenya? Nah, ini saya semua metodenya ini nampak, ya kan? Ya, metodenya ini nampak. Nah, apalagi yang nampak? Semua metodenya. Jadi semua metode public itu akan nampak, bisa dipanggil, bisa digunakan. Nah, sedangkan implementasi di dalamnya atau algoritmanya itu tidak nampak. Di mana baru dia nampak? Ya, kalau kita buka kode programnya baru nampak. Ya, programmernya yang tahu. Tapi orang luar ataupun kelas lain yang menggunakan kelas circle ini ya nggak tahu. Ya, dia hanya sekedar pakai aja.
Misalnya kalian menggunakan library tertentu, ya, udah import library-nya, nah kemudian kalian menggunakan fungsi-fungsinya, ya. Jadi kan istilahnya tinggal pakai ya fungsinya itu, apakah tahu algoritma libnya? Tidak. Ya, konsep itu juga sama pada object oriented programming ini. Jadi maknanya kelas yang kita gunakan, yang kita tahu itu ya cara menciptakan kelas, cara menciptakan objeknya, kemudian cara kita panggil metode-metodenya. Udah, itu aja. Jadi itu aja yang akan ditampilkan. Nah, dari mana kita tahu segala halnya ini? Dari API-nya. Ya, saya udah jelaskan juga ya terkait dengan API. Nah, ini dia yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, dari mana kita tahu metode-metode mana yang bisa kita gunakan, kelas apa saja, semuanya. Nah, itu pada API-nya. Misal tadi yang sering kita gunakan itu misalnya seperti kelas string ya. String. Lewatkan. Nah, ini dia. Ya, ini adalah kelas string. Nah, jadi apa saja yang apa istilahnya ya? Yang public. Nah, yang public boleh tahu itu semuanya ada di dalam API. Bagaimana API ini diciptakan? Dengan menggunakan Javadoc. Kok bisa Javadoc-nya tahu? Dengan menggunakan komen khusus, yaitu apa? Ada yang mana? Apa komen khususnya yang akan dikenal oleh Javadoc? Ada yang tahu? Sudah lupa? Apa komen khususnya? Yang dikenal oleh slash juga. Ya, slash bintang 2 kali, slash bintang 2 kali, kemudian bintang slash ya. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, ya makanya segala hal yang public itu maknanya theme yang kita generate dengan menggunakan Javadoc, nah itu adalah public. Kemudian apalagi selain itu yang akan public itu adalah metode konstruktornya. Ya, jadi ini adalah metode yang public, maknanya dia akan muncul juga pada API. Kemudian apalagi metode-metodenya. Jadi semua metode yang public itu akan muncul pada API. Ya, jadi konsep encapsulation maknanya dia akan menghidden hal-hal yang perlu disembunyikan dan akan mempublish istilahnya hal-hal yang memang perlu diketahui oleh orang lain. Nah, apa saja hal yang perlu diketahui ya dia biasanya deskripsinya ya, kemudian metode konstruktornya, kemudian apa saja nama metode yang bisa digunakan, parameternya seperti apa, nilai yang dikembalikan nanti itu seperti apa. Nah, itulah hal-hal yang public yang boleh diketahui. Nah, sedangkan yang nggak diketahui ya biasanya kita batasi aksesnya dengan menggunakan private. Nah, kemudian isi daripada metode ini, nah ini kan kita hanya tahu apa istilahnya ya, kita hanya tahu nama metodenya saja, parameter, kemudian nilai yang dikembalikan. Nah, isi codingnya ya, kode program di baliknya kan kita nggak tahu. Ya, yang tahu siapa ya? Programmernya yang tahu. Nah, jadi itulah yang akan disembunyikan pada konsep encapsulation. Oke, tadi pertanyaan awalnya tadi apa ya? Apa sudah menjawab pertanyaannya daripada jadi pertanyaannya apa tadi? Apa ya tadi? Apa tadi Fanny? Pertanyaannya tadi? Mungkin nggak kalau metode itu private, Bu? Oh ya. Mungkin ya, itu jawabannya, soalnya hanya satu jawaban saja mungkin. Tapi dengan syarat apa? Metode tadi hanya bisa digunakan di dalam kelas itu saja. Baik, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Jadi jawabannya satu, tapi penjelasannya panjang ya, melebar kemana-mana. Supaya bisa lebih dipahami konsep encapsulation pada object oriented programming. Jadi konsep encapsulation sangat penting. Karena inilah yang akan membedakan object oriented
salah satu yang akan membedakan object oriented dengan pemrograman prosedural. Ya, jadi ada konsep hidden, ya, ada informasi yang akan disembunyikan dan ada informasi yang memang boleh ditampakkan. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Sudah bisa dipahami semuanya? Oh, udah paham ini konsep ini ya, teks memori dengan heap memori. Sudah bisa dipahami. Nah, ini penting juga nih, ya, konsep memori, penggunaan objek dengan non-objek. Jadi variabel yang objek dengan variabel yang bukan objek itu berbeda. Ya, berbeda penggunaannya, bukan penggunaannya, berbeda implementasinya di dalam memori. Jadi jika variabel tadi itu merupakan variabel non-objek ataupun selain objek, maknanya kalau di dalam Java itu adalah variabel yang tipe datanya primitif. Apa saja tipe data primitif pada Java? Integer. Pokoknya yang huruf awalnya itu bukan huruf kapital. Ya, ada berapa? 8. 8 aja. Aja. Integer, float, double. Integer, float. Byte. 2. Byte, char, boolean, Byte, char, boolean, 5. long, double, Double, 6. long, Short. Long. Satu lagi apa? Short. Oh, 8 ya. Nah, jadi maknanya variabel yang non-objek atau kalau di Java, ya ini tidak, konsep ini tidak hanya di Java ya, di bahasa pemrograman lain juga ya, yang object oriented ini pemanfaatannya itu sama. Nah, kalau di Java yang selain daripada yang bertipe objek, ya maknanya yang primitif ini, maka dia secara otomatis di dalam memori itu langsung disimpan pada stack memori. Jadi misalnya ada variabel namanya X, ya, apa makna variabel? Makna variabel itu adalah tempat kita menyimpan memori, menyimpan data pada memori. Jadi kalau misalnya integer X, nah kita buat integer X, maknanya di dalam memori kita udah simpan tempat namanya X. Nah, nanti X ini bisa kita simpan suatu nilai tertentu. Itu maknanya. Ya, makna dari variabel itu istilahnya kita pesan. Nah, kita pesan tempat di dalam memori ya dengan nama X untuk diisi nanti nilainya. Nah, kemudian ternyata di sini diisi nilainya adalah 1. Nah, jadi yang variabel biasa ya, variabel non-objek, maka 1 itu akan langsung disimpan di dalam stack memori. Nah, sedangkan dengan variabel yang berupa objek, jadi variabel yang berupa objek ini perlakuannya berbeda. Nah, variabel yang bertipe objek ini perlakuannya itu mirip seperti konsep pointer, walaupun bukan pointer, tapi mirip. Jadi konsepnya itu digunakan. Nah, maknanya apa? Jadi yang disimpan oleh variabel ini bukan datanya, tapi yang disimpan adalah tempat. Nah, tempat dia menyimpan semua data si objek tadi. Ya, anggaplah kelas listener ini ada atributnya, ada atribut name, age, dan year. Nah, semua variabel objek prisoner ini itu disimpan pada heap memory. Jadi yang disimpan pada stack memorinya itu apa? Yang disimpan pada stack memorinya itu hanya rujukan, atau istilahnya nama lainnya itu adalah alamat. Alamat tempat dia menyimpan data sebenarnya itu di mana. Ya, itu konsepnya ya, konsep reference. Reference pada object oriented di dalam memori. Dan ini tidak hanya berlaku di Java ya, object oriented programming lainnya juga seperti itu perlakuannya. Seperti misalnya di Python. Python ini juga object oriented sebetulnya perlakuannya juga seperti itu. Jadi makanya yang disimpan di sini sebetulnya hanya
rujukan kemana tempat dia menyimpan semua data yang sebenarnya. Nah, semua data yang sebenarnya itu disimpan di heap memori istilahnya, ya, heap memori. Jadi semua datanya itu disimpan di tempat lain, bukan di situ. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kaitannya dengan ini tadi. Nah, ini tadi. Kalau misalnya, ya, ini kan ada dua variabel nih, nama objek listener-nya si Buba sama Twig. Jadi kalau misalnya kita gunakan operator assignment, ya, operator assignment pada objek ini sebetulnya kita hanya mengubah data reference-nya, ya. Jadi data referensi Buba ini bukan ke Buba lagi, tapi sekarang data referensi Buba itu kita simpan sama dengan referensi objek Twig. Nah, jadi kalau itu Bubanya ke sini, nah sekarang tidak lagi, dia sekarang sama-sama menyimpan reference ke objek Twig. Nah, ini makna assignment reference pada suatu objek variabel yang bertipe objek. Nah, jadi kalau saya ada di sini kayaknya, ya. Nah, di sini saya ingin mencontohkan sedikit. Ini circle, ya, circle. Nah, sekarang C1.print. Nah, C1.print saya ubah system .out.println C1. Kalian sudah paham makna toString, metode toString di Java? Apa maknanya? Ya, ini dia makna daripada metode toString. Jadi makna daripada metode toString, setiap objek yang kita cetak, ya, otomatis dia akan memanggil metode toString. Walaupun di sini kita tidak panggil. Ini saya nggak panggil, ya. Saya hanya sekedar mencetak objek C1, objek C2. Saya compile. Saya run programnya. Ya, programnya. Oke. Nah, sekarang otomatis dia akan memanggil metode toString. Yang mana itu metode toString? Ya, ini dia metode toString. Ya, walaupun di kode programnya saya nggak tulis. Nah, jadi maknanya apa? Metode toString ini akan otomatis dipanggil saat kita mencetak suatu objek. Jadi toString itu dia akan mengembalikan representasi objek itu. Nah, boleh kita ubah. Nah, kalau misalnya nggak mau kita ubah, ini saya komen, ya. Jadi metode toString ini adalah merupakan turunan atau metode bawaan dari kelas objek. Jadi memang bisa kita ubah. Kalau memang nggak kita ubah pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Ini nggak compile belum, ya? Compile. Oke. Ini saya ulang kembali. Nah, apa tadi bedanya? Apa bedanya? Kenapa jadi aneh kayak gini? Kalian jawab, apa bedanya nih? Kenapa jadi ada circle F5B47D61C? Itu alamat memori. Ya, kemungkinan ya, walaupun saya agak kurang pasti juga, tapi kemungkinan besar ini adalah alamat di memori atau rujukan tempat menyimpan data itu sebenarnya. Ya, jadi objek C1 itu disimpan di sini. Nah, objek C2 di sini. Nah, ini karena dia tidak bermakna, bukan tidak bermakna.
apa namanya ya, nggak nampak gitu ya, kegunaannya itu apa gitu, kenapa kita harus tahu ini gitu ya. Nah, jadi itulah makanya kita boleh mengubah method toString supaya dia dapat mengembalikan representasi yang lebih bermakna dari suatu objek. Nah, boleh kita panggil juga. Nah, seperti ini ya, saya panggil langsung. Boleh, tidak ada masalah. Langsung saja objeknya, boleh juga, nggak ada masalah. Sama saja. Memang otomatis kita print objek, maka otomatis dia akan memanggil method toString. Ya, terus saya menjelaskan apa ya, jadi kelupaan. Apa itu? Oh ya, perbedaan tadi. Nah, perbedaan C1 dan C2 ya. Nah, tadi waktu kita cetak, itu kan apa istilahnya, sewaktu tadi kita cetak. Kembali. Nah, sama ya. Kan sama-sama radiusnya 5, warnanya red. Nah, tapi kalau kita cetak, kita mau tahu nih C1 sama C2 ini sama atau tidak ya. C1 apakah sama dengan C2 ya, apakah C1 sama dengan C2. Nah, jawabannya apa? Jawabannya ada false, padahal sebetulnya atributnya sama kan. Ya, atributnya sama-sama radiusnya 5, warnanya juga sama-sama red. Ya, tapi ternyata C1 dengan C2 ini tidak sama. Ya, tidak sama. Makanya di sini dikembalikan adalah false, tidak sama. Nah, kenapa dia tidak sama? Karena memang objek berbeda. Jadi istilahnya kalau kita gambarkan ya. Nah, di sini ya. Sama ini. Oke, jadi istilahnya secara penggambarannya C1 itu akan merujuk ke satu data sendiri di dalam heap memory, kemudian C2 itu juga akan merujuk ke satu tempat sendiri di dalam heap memory. Jadi intinya apa? Isi yang ada di dalam C1 itu kan berisi rujukan atau alamat tempat dia menyimpan data. Isi C2 juga seperti itu. Jadi kalau kita tanya apakah C1 itu sama dengan C2, ya sama atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Kenapa bisa tidak sama? Ya beda, memang rujukannya aja beda. Nah, rujukannya beda. Lain cerita kalau kita sudah simpan C1, kita ubah nilainya menjadi C2. Maknanya rujukan C1 itu sekarang sudah menyimpan data yang sama dengan rujukan dari C2. Kita coba ubah di sini. Ya. Nah, saya tambahin di atasnya. Atau nggak usah di atas. Di bawahnya aja supaya nampak perubahannya. Sama dengan C2. Oke. Sekarang kembali programnya. Nah, sekarang menjadi true. Ya, sekarang menjadi true. Kenapa bisa jadi true? Karena yang dibandingkan itu datanya aja, ya, bukan alamat memori. Yang dibandingkan itunya alamatnya. Jadi itu alamat yang sama, makanya true. Karena yang ini dia merujuk ke alamat yang sama. Yang waktu C1 sama dengan C2. Oke. Nah, di sini ya sama dengan ini kan proses assignment. Assignment itu apa? Berarti kita mengubah nilainya, mengubah data yang ada di dalamnya. Jadi sekarang C1 assign data yang baru. Data yang baru ini adalah rujukan ke C2. Jadi di dalam memori kalau kita gambarkan C1 yang awalnya ke sini sekarang sudah berubah, dia tidak kemari lagi. Sekarang dia sudah menunjuk data yang sama yang dirujuk oleh C2. Sehingga maknanya apa? Istilahnya kalau kita
menyamakannya seperti konsep pointer, makanya alamat yang tersimpan itu sudah sama. Jadi alamat yang dirujuk oleh C1 itu sama dengan alamat yang dirujuk oleh C2. Sehingga waktu kita bandingkan sesudah adanya proses assignment seperti ini, maka C1 dan C2 ini adalah sama. Kenapa sama? Ya karena sama-sama merujuk ke objek yang sama. Paham maksudnya? Jadi dia karena rujukannya itu udah sama, ya, dia merujuk ke objek yang sama, maka sewaktu kita bandingkan, maka C1 dan C2 ini adalah sama, true. Itu. Seperti itu maksudnya ya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Menjawab novel aja, yang lainnya mana suaranya? Anggap aja bisa ya, kalau nggak bersuara berarti bisa. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Bu, mengenai kelas yang privat tadi, berarti Bu kita dapat mengaksesnya dengan cara konsep enkapsulasi ya? Ya. Jadi encapsulation itu kan tadi saya jelaskan gunanya untuk menyembunyikan informasi yang memang harus kita sembunyikan dan menampakkan yang memang harus kita tampakkan. Jadi yang harus kita tampakkan kalau di Java kita berikan hak aksesnya, ya visibility modifier namanya, hak akses penampakan visibility modifier sebagai public. Jadi semua yang kita buat public itu akan nampak. Nah, tapi kalau kita buat dia sebagai private, maka nggak nampak. Yang nampak hanya dalam kelas itu saja. Jadi, untuk apa? Ya tetap ada kegunaannya. Ya, gunanya hanya di dalam kelas itu saja dipakai. Jadi, tidak akan digunakan di luar. Jadi, orang lain itu nggak bisa pakai. Yang hanya bisa nampak dan bisa memanggil dan bisa bahnya itu hanya di dalam kelas itu saja. Ada kegunaannya. Nanti, di mana ya? Di bagian akhir ya, kalau nggak salah nanti akan lebih nampak kegunaannya di nested class ya, kalau nggak salah nested class juga inam. Nah, inam itu nanti kita kenal lagi nih. Kalau inam ini malah unik dia, private ya. Annotation ada private. Kayaknya di bagian nested class, nggak salah. Ada lagi yang ingin bertanya, yang lainnya? Kalau nggak ada yang bertanya, ya nanti silakan, ini sebagai latihan aja. Saya nggak set waktu pengerjaannya. Kalau tidak set waktu, sebagai latihan supaya bisa lebih paham. Ada di e-learning itu lesson 1. Lesson 1 ini istilahnya ya pembelajarannya, ya pembelajaran saya jelaskan hari ini betul lesson 1. Nah, kemudian nanti kerjakan yang latihan ini, lesson 1 latihan. Di lesson 1 latihan ada diberikan, kalau nggak salah, ada diberikan kelas yang baru. Nah, ini dia ya. Ini ada kelas yang baru, kelas rectangle. Nah, kalian ikuti arahannya, ikuti apa ada pertanyaan tinggal dijawab aja nanti. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya yang lainnya? Bu, mengenai latihan sebelumnya itu Bu, kami Bu gambar tabelnya Bu, gambar diagram atau di BlueJ-nya Bu? Oh, latihan sebelumnya di gambar biasa, gambar di kertas saja. Kan udah dikumpul kan? Atau ada yang belum kumpul? Ini kan, latihan 1 kan? Iya Bu. Nah, jadi istilahnya kalian gambar, mau digambar di kertas boleh, mau digambar di Word boleh, mau digambar aplikasi menggambar boleh juga, nggak ada masalah. Intinya gambarkan kelas diagram berdasarkan kelas square ya kalau nggak salah ya. Soalnya tentang apa? Square atau Square. Square ya. Gambarkan kelas diagram
keluar tadi dalam bentuk kelas diagram. Pasti mau pakai apa? Pakai kertas boleh, pakai Word boleh, pakai aplikasi menggambar boleh, misalnya seperti Draw itu misalnya kan boleh misalnya. Ibu, tapi di e-learning katanya disuruh SS aja. Iya Bu. Gimana? Di e-learning tulis itu disuruh SS aja. Apa? Yang mana? Apanya? Ya latihan 1 Bu. Disuruh print screen aja Bu. Tugasnya kalau nggak salah. Screen. Oh, jadi yang kalian kirim itu hanya Blue-J-nya itu aja kalian print screen? Iya Bu. Alah, salah paham sepertinya ya. Saya bukan print screen yang di Blue-J-nya itu, yang di apa namanya yang di print adalah ininya kelas diagramnya, salah instruksi sebetulnya. Ya udahlah kalau dikumpulkan ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya nanti apa namanya? Ya sebetulnya tujuan saya untuk latihan 1 itu supaya kalian tahu bagaimana cara merepresentasikan kelas tadi di dalam bentuk kelas diagram. Jadi nanti kalaupun diberikan soal-soal dalam suatu diagram kelas, kalian tahu ya, udah tahu mana itu nama kelasnya, mana itu atribut, mana itu apa istilahnya metodenya, mana access modifiernya, mana itu parameter, mana itu reason, dan seterusnya. Nggak bingung lagi, tidak bingung lagi bagaimana cara membaca suatu kelas diagram. Itu tujuannya sebetulnya ya. Tapi ya udahlah, karena memang udah tersilap, saya pun mungkin salah juga menjelaskannya. Ada lagi yang lain? Ada? Yang mahasiswa M kalian udah dapat NPM belum? Belum Ibu. Belum, Bu. Waduh, lamanya. Harus saya tanya lagi nih progresnya ke Pixie seperti apa. Minggu lalu udah ada yang bertanya. Apa mungkin belum dilanjuti atau kayak gimana? Itu saya tanya kembali. Ya, baik, jika memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita saya akhiri di sini. Insyaallah minggu depan kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.